Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang budiman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Yang pertama adalah Aturan Umum Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Setiap pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan tersebut belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Kemudian, penggunaan tenaga kerja asing dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja di Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Jenis dan tata cara pemberian izin tinggal sesuai dengan ketentuan di bidang keimigrasian. Tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Siapa yang dapat menjadi pemberi kerja? Pemberi kerja tenaga kerja asing meliputi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional. Yang kedua adalah kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. Yang ketiga, perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia. Keempat, badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan atau badan usaha asing yang terdaftar. Kelima, lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan. Dan juga usaha jasa impresariat. Dan yang terakhir, badan usaha lainnya sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang. Perseroan terbatas dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan. Bagaimana mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja lain? Pemberi kerja tenaga kerja asing dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja lain untuk jabatan yang sama sebagai direksi atau komisaris, atau sebagai tenaga kerja asing pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerjasama. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing akan mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja lain, tenaga kerja asing tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja pertama. Tenaga kerja asing dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tercantum dalam pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemberi Kerja Pertama. Jabatan tertentu pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerjasama dapat dirangkap setelah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian kewajiban pemberi kerja tenaga kerja asing. Setiap pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan pengesahan RPTKA. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah melaksanakan diklat kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing sesuai kualifikasi jabatan tenaga kerja asing dan memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. Selain kewajiban pemberi kerja di atas, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib memfasilitasi diklat bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing. Pemberi kerja
wajib mendaftarkan tenaga kerja asing dalam program jaminan sosial nasional bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan, atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi tenaga kerja asing yang bekerja kurang dari 6 bulan. Program asuransi bagi tenaga kerja asing yang bekerja kurang dari 6 bulan paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis resiko kecelakaan kerja. Ketentuan kewajiban di atas tidak berlaku bagi direksi dan komisaris, kepala kantor perwakilan, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan, serta tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara. Kemudian larangan dalam penggunaan tenaga kerja asing adalah pemberi kerja merupakan orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Pemberi kerja tenaga kerja asing dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama. Kemudian pemberi kerja tenaga kerja asing dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing pada jabatan yang mengurusi personalia. Tata cara permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang pertama adalah melampirkan dokumen permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Dokumen tersebut adalah surat permohonan, nomor induk berusaha dan atau izin usaha pemberi kerja, akta dan keputusan pengesahan pendirian dan atau perubahan dari instansi yang berwenang, bukti wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan, rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain, bagan struktur organisasi perusahaan, surat pernyataan untuk penunjukan tenaga kerja pendamping bagi tenaga kerja asing, surat pernyataan melaksanakan diklat kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan tenaga kerja asing, dan surat pernyataan memfasilitasi diklat bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing. Kemudian adalah melampirkan permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing disampaikan oleh pemberi kerja yang memuat paling sedikit identitas pemberi kerja tenaga asing, alasan penggunaan tenaga kerja asing, jabatan atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan, jumlah tenaga kerja asing, jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, lokasi kerja tenaga kerja asing, identitas tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun. Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan melakukan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian, dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Pembayaran dana kompensasi dilakukan sesuai dengan jangka waktu tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia. Pembayaran dana kompensasi merupakan persyaratan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan dana kompensasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pembayaran dana kompensasi oleh pemberi kerja merupakan penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah. Untuk apa dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing itu? Dana kompensasi menjadi penerimaan negara bukan pajak untuk pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing baru, pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing kawasan ekonomi khusus. Kemudian menjadi pendapatan daerah provinsi untuk pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Dan menjadi pendapatan daerah kabupaten atau kota untuk pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten atau kota. Pembayaran dana kompensasi untuk penerimaan negara bukan pajak dibayarkan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh menteri. Dan untuk pendapatan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
Kewajiban membayar dana kompensasi tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dibebaskan pembayaran dana kompensasi ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian pelaporan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib melaporkan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja tenaga kerja asing yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Kemudian pemberi kerja untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian pemberi kerja tenaga kerja asing wajib melaporkan setiap 1 tahun kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing. Pembinaan penggunaan tenaga kerja asing dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas di bidang ketenagakerjaan provinsi atau pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan pada norma penggunaan tenaga kerja asing. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang melanggar ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara proses permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau pencabutan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Sanksi administratif diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan mengenakan sanksi administratif berdasarkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif dari pengawas ketenagakerjaan. Sanksi denda dikenakan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang melanggar ketentuan mengenai pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Besaran sanksi denda dikenakan per jabatan, per orang, per bulan dengan ketentuan sebagai berikut. 1 bulan dikenai sanksi denda sebesar 6 juta rupiah, 2 bulan dikenai sanksi denda sebesar 12 juta rupiah, 3 bulan dikenai sanksi denda sebesar 18 juta rupiah, 4 bulan dikenai sanksi denda sebesar 24 juta rupiah, 5 bulan dikenai sanksi denda sebesar 30 juta rupiah, dan 6 bulan dikenai sanksi denda sebesar 36 juta rupiah. Sanksi denda dibayarkan ke kas negara. Kemudian sanksi dibayarkan paling lama 2 minggu sejak diterima pengenaan sanksi denda. Denda keterlambatan 2% per bulan dari jumlah denda. Sanksi penghentian sementara proses permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dikenakan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang melanggar peraturan, tidak memfasilitasi diklat kepada tenaga kerja asing. Kemudian tidak mendaftarkan tenaga kerja asing dalam program jaminan sosial nasional atau program asuransi. Kemudian tidak melaporkan setiap 1 tahun kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan diklat tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing. Kemudian tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja, atau tidak melaporkan perjanjian kerja tenaga kerja asing yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Sanksi penghentian sementara proses permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan.
Terakhir, sanksi pencabutan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing tidak melaksanakan kewajiban, akan dikenakan sanksi pencabutan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Sanksi pencabutan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dikenakan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang melanggar ketentuan mempekerjakan tenaga kerja asing tidak sesuai dengan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, mempekerjakan tenaga kerja asing rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama, mempekerjakan tenaga kerja asing pada jabatan yang mengurusi personalia, atau tidak membayar dana kompensasi atas setiap tenaga kerja yang dipekerjakan. Menteri Tenaga Kerja menyampaikan pencabutan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan tindakan keimigrasian sesuai dengan ketentuan bidang keimigrasian. Demikian penjelasan mengenai penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.